Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Kepala Sekolah SDN Kurang 1 Kecamatan Kongas. Saya hormati pula Bapak Ibu Guru Dewan Pendidik SDN Kurang 1 Kecamatan Kongas. Wabil khusus saya cintai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo Bapak Arif Oktanto yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berhasil untuk bisa bersama-sama di ruangan Insyaallah barokah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan pada hari ini kita akan melakukan pendampingan individu kedua pada fokus pendampingan diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Sesi kali ini kita akan melakukan diskusi Bapak Ibu terkait dengan visi dengan tujuan diskusi yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, urutan kegiatan diskusi kita setelah ini nanti akan bersama-sama merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti Baik akan menyampaikan kalimat tumpang dan Bapak Ibu berkenan untuk mengisinya dan ditampilkan visi sekolah tercinta SDN 101. Kemudian kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan yang terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nanti akan disampaikan oleh yang bersangkutan. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan bersama kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendukung kegiatan pada hari ini. Nah, meskipun demikian, yang menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di SDN Kurang 1 ini. Dan Bapak Ibu, saya berharap semua pihak nanti terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Untuk menghemat waktu, saya persilakan Bapak Arif untuk memandu diskusi kali ini. Terima kasih kebersamaannya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Guru Kepala Sekolah SDN Kurang 1 yang saya hormati Ibu PP, Ibu Maini, Ibu Lisi, pengajar praktik saya di CGP Angkatan 7 kelas 101B, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman rekan-rekan guru SDN Kurang 1. Di sini saya akan mendiskusikan tentang pendampingan individu 2. Kemarin sudah P1, sekarang P2. Ini tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yaitu di sini ada foto saya dan foto Ibu Manu,
sampaikan dulu ya. Berarti kalau saya ini fotonya seperti ini nih, mikir ya, mikir ke depan apa ya, seperti itu ya. Dari fotonya aja sudah kayak mikir gitu, isinya apa seperti itu ya. Dilanjut Bu ya. Ada logo SDN Tulis Negeri 1, itu ada logo buku, pulpena, itu yang menciptakan logo itu KS dulu, Haji Sunarmo ya, menciptakan pena agar anak-anak itu terus menulis dan belajar di atas buku-buku yang kosong, menceritakan apa yang dipelajari ini dan apa yang akan terjadi saat mendatang, kita itu seperti apa, gitu. Baik, lanjut. Di sini tujuan kegiatan diskusi kita bersama ibu kepala sekolah dan ibu guru semua atau teman sejawat ini untuk melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif yang akan dilaksanakan sekarang ini. Mari kita saksikan sejenak puisi tentang Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Ini aku melihat Indonesia. Bapak Ibu guru menginginkan melihat YouTube apa saya ingin mempraktekkan puisi ini tentang aku melihat Indonesia. Ada apa di Indonesia ini kok ingin dilihat? Ya. Ada ya? Di sini saya bacakan ya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mana manusia, aku melihat Indonesia. Begitu. Di sini banyak budaya, banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, yang banyak bahasa, banyak bumbu-bumbu, tetapi kita menyatukan diri untuk kepentingan bersama, pendidikan bersama. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Jadi maknanya seperti itu, sangat mendalam sekali. Lanjut, Wiyanti kok lemes.
Di sini setelah mendengarkan menyaksikan puisi Aku Melihat Indonesia, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua? Ingin memerdekakan negara Indonesia dari penjajahan. Ada lagi Pak Jaka, mungkin Ibu Eni, terus berjuang. Bagus sekali. Soal mungkin apa? Iya, tidak ada perbedaan kulit, suku, ras, agama, tapi melainkan ada kata satu, yaitu negara Indonesia. Lanjut. Apa itu visi? Visi adalah rangkaian kata yang mengandung impian cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi visi ke depan, ya. Untuk apa? Bertujuan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kedepannya. Kalau bertujuan yang lebih jelek itu bukan visi namanya, tapi harapan yang kurang pas. Kalau visi itu mengandung cita-cita, rangkaian kata-kata yang makna untuk apa? Untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi di dalam dunia pendidikan. Lanjut. Nah ini Parti Gajah Mada. Di sini Parti Gajah Mada itu terkenal apa dulu? Terkenal menyatukan Nusantara. Ya, di situ. Lanjut lagi. Puisi Bung Karno dan Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru dan sekolah. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Nah, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan administratif. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas atau daftar angka. Mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia, target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan guru menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru, visi yang diharapkan terwujud pada murid kita di masa depan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalimat tumpang yang harus diisi Bapak Ibu. Nah, ya. Apakah Bapak Ibu guru memiliki visi murid dan sekolah yang didirikan? Tentunya Bapak Ibu ini mempunyai visi di dalam hatinya sendiri, di dalam pemikirannya. Nah, cita-cita untuk murid, kita memberikan murid yang titik. Ya, ada gambarannya. Kita percaya bahwa murid adalah titik, ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik. Nah, betul ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Ya. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik di masa depan menurut saya akan menjadi seperti apa. Nah, ini perlu nanti didiskusikan di visi ya ini. Tidak ada, saya yakin Bapak Ibu guru ini mempunyai visi yang baik untuk anak didiknya. Tidak mungkin guru visi saya ingin menjadikan murid saya menjadi perampok. Tidak ada ya. Tidak ada, menjadi yang terbaik seperti itu. Doa guru yang terbaik untuk murid. Nah, visi murid dan sekolah yang saya ibaratkan, bukan suami, bukan istri saja yang diidamkan, tapi apa? Murid di sekolah itu yang diidamkan seperti apa? Contohnya Bu Sofia,
mengidamkan suami yang seperti apa, panas, mengidamkan istri yang seperti apa. Tentunya punya istri yang berani, cantik, ya, terus paten, gitu. Ya, kembali lagi, ya. Untuk ini Bapak Ibu guru di situ ada kertas untuk mengisi kalimat perumpamaan. Gitu. Mau dibantu Bu Sofi dibantu. Kita memberikan nomor satu, ya, kita memberikan tulis dia seperti apa, dan kami. Senama Bu. Oh, jadi ada 5. Jangan. Oh, yang jawaban nomor 1 nih. Nah, tambah enggak ada bicara, ada
Terima kasih nomor berapa? Satu, berapa, dua, satu dulu. Tangan untuk wedding. Benar, ah. Kalau Aku nggak usah cian ya. berapa? Semuanya. Satu dulu, satu. Nomor satu ini ya? Kita menyambut yang Satu sudah. Biskuit. kedua kita percaya bahwa kulit adalah yang ketiga kita di sekolah kita mengutamakan nomor 4 murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa juga kita kita warga di sekolah ini yakin untuk Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan
Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Sanggup apa Jangan efek ayam PP tidak muncul. jawabannya iya. Anak warga di sekolah ini yang bisa apa? Kita yang warga sekolah. Yang mana ini? Pakai cat. Ini pakai cat. Mana ada perasaan yang sedang. Yakin untuk menikah lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham bahwa Kita akan dulu. Kenapa kok nggak iso ngapain begitu nih sopo? Kok iki kok nggak begitu? Betul.
Oke. Alhamdulillah kalimat rumpang ini sudah terselesaikan semua. Alhamdulillah kita relate ke grogi ya. Yang penting kita menyampaikan apa yang di kalimat rumpang ini bisa tulis di kertas kecil ini ya. Semoga kertas kecil ini bisa membawa murid-murid kita di masa depan menjadi murid yang maju, bermanfaat bagi nusa dan bangsa negara Indonesia. Seperti itu. Lanjut Bu Yanti. Ini mohon maaf dibahas gitu. Ini pertama mungkin Pak Anas yang ganteng bisa membacakan satu Pak Anas. Sini Pak Anas. Sini Pak Anas. Saya Tapi ini baca Kita memimpin murid yang cerdas berkarakter. cerdas berkarakter. Kita memimpin murid yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Cerdas, kreatif dan inovatif. Terus selanjutnya Belajar dengan senang, penuh dengan inovatif dan kreatif. Yang berbakti kepada semua guru dan kedua orang tua. bakti semua guru dan orang tua. Terus Mas, Berhasil sukses. berhasil sukses. Berhasil dan sukses. Kita memimpinkan murid yang memiliki karakter, pintar, dan berakhlak mulia. Ya. Kita memiliki karakter kita dan ya. Terus Mas, Berkarakter. berkarakter. Lanjut, Kita memimpinkan murid yang sukses. sukses. Yang murid kepada bakat dan diri. Pandai dan cerdas. pandai dan cerdas yang baik. Terima kasih Bapak Anas. Terima sekali Bapak Anas ya. Nanti orang-orang saya hubungan dulu gitu. Dilanjutkan lagi mungkin Ibu Yanti biar tidak jawab terus atau biar tidak. Berdua. Ya, berdua. Ini Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa sebagai penerus kemajuan bangsa yang lebih baik. aset bangsa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak didik kita yang butuh transfer ilmu dari gurunya. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah anak bangsa. Yang keempat, kita percaya bahwa murid adalah anak yang sedang belajar atau mencari ilmu. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak Indonesia. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak unik dan memiliki karakter, keistimewaan, dan bakat yang berbeda sehingga kita bisa menggali potensi mereka dengan baik. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang membawa maju. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang
membawa bangsa lebih maju. Yang terakhir, kita percaya bahwa murid adalah belajar. Terima kasih. Selanjutnya ini berarti siapa? Yang nomor 3, Bumi. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum. Di sekolah kita mengutamakan mengembangkan potensi anak dan karakter yang baik. Di sekolah kita mengutamakan kerukunan, kekompakan dalam suatu tim. Di sekolah kita menggunakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Di sekolah kita menggunakan belajar siswa. Di sekolah kita mengutamakan dan mengembangkan serta mencerdaskan anak didik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti dan berilmu yang peduli sosial. Di sekolah kita mengutamakan kecerdasan anak didik kita. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan mandiri. Terima kasih. Sudah ini siapa untuk ini? Guru Eka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pengetahuan itu penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk kemajuan diri dan bangsa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid butuh perhatian. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya adalah pelajar yang haus akan belajar menuju inovatif, kreatif, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, anak murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak atau murid mempunyai potensi yang tidak sama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita maju dan bisa bersaing dengan sekolah lain. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah pusat pembelajaran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siap belajar secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berhak mendapatkan ilmu, hak belajar, dan pendidikan yang sama. Terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua siswa akan memajukan bangsa. Ya, terima kasih. Monggo nomor 5, Pak Jaka. Pak Jaka, tepuk tangan. Pak Jaka, terima kasih Pak Jaka. Saya dari dunia sampai sekarang. Ada ya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mementingkan kemajuan sekolah.
Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling menjaga kerukunan, toleransi, dan saling menghargai. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntut ilmu dan tempat untuk bermain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah SDN Jolan 1 lebih baik lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing, menuntun dan membawa murid agar mencapai cita-cita yang diimpikan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan sikap yang baik untuk siswa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa maju dan sukses. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan kesadaran mengembangkan anak. Terima kasih. Lanjut tadi pilih pelajaran siapa? Ini Beni, monggo Beni. Saya bos, buat budaya kita. Cara untuk penggerakan 11. 9-10 ditutup. 11. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seluruh warga sekolah menginginkan kemajuan dan kesuksesan siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah tempat kami untuk menimba dan menuntut ilmu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa SDN Jolan 1 lebih baik daripada SD yang lain. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Tugas kita adalah menggali dan mengoptimalkan bakat dan kemampuan tersebut. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa yakin bisa memberi motivasi dan mengembangkan keinginan. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita berusaha meningkatkan kecerdasan dan kedisiplinan siswa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pengetahuan ini sangat penting. Terima kasih. Ya, jadi dari di sini semuanya, kira-kira ini bisa menyimpulkan tentang apa yang tadi berbagai macam gitu ya. Tulisan tadi apa, terus tulisan apa ya. Itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di negara Indonesia
khususnya di SDN Joran Tulis 1 supaya lebih apa? Lebih baik lagi, lebih maju lagi. Banyak sekali di sini. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa sebagai penerus kemajuan bangsa yang lebih baik. Ya, tentu. Banyak sekali di sini. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Ya, Bibi. Mau dicek Bapak Ibu ya, barangkali begini. Karena ini saya kan sama ini sudah. Saya bantu supaya ini lebih cepat. Karena saya bersih dari HP itu tak sembuh. Jadi gini, sebenarnya Bapak Ibu, kalimat rumah ini adalah pemantik untuk kita. Judulnya apa? Cita-cita murid ke depan yang kita hendaki seperti apa? Sesuai dengan filosofi diajar Dewana Toro. Filosofi diajar Dewana Toro kan banyak. Salah satunya kita itu menghamba pada murid, bukan menghamba dengan bukan, tapi kita memberi pelayanan pada murid sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap murid tadi disampaikan di poin kedua, di poin keempat, poin keenam bahwa unik mempunyai potensi masing-masing berbeda, karakter yang berbeda, mempunyai bakat minat yang berbeda. Artinya di situ sesuai dengan filosofi KD. Jadi kita tentukan di poin 1 ya, ada cerdas, karakter, kreatif, inovatif, bla 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 bla. Dan ini nanti kita jadikan sebuah visi perubahan. Dan kita selaraskan dengan visi sekolah kita yang sudah ada. Apakah sekolah kita visinya itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia, khususnya yang merujuk pada filosofi KHD? Jika belum, sebagai dasar untuk kita merubah menuju pendidikan yang lebih baik melalui kalimat umpan itu sebagai pemantik. Jadi Pak Arif menyimpulkan berpoin itu ada berakhlak mulia. Nah, berarti lulusan kita harus berakhlak mulia. Yang perubahan ini ide dari Bapak Ibu guru. Sedikit ya anak muda. Kemudian apa lagi tadi? Cerdas. Nah, ada kan cerdas? Ada lagi inovatif. Ada berkarakter. Ada unik. Ada apa lagi? Kreatif. Ada lagi maju. Ada lagi apa? Sukses. Ada lagi maju bersaing. Ada kompetitif. Ya, gitu ya. Kerukunan, hormat, selamatan berbudi, disiplin, ada lagi tadi mandiri. Nah, itu poin-poinnya. Ada yang dari nomor oke. Tidak ada. Wah, kita yang sebutkan ini bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, baru kita tampilkan visi sekolah kita. Coba ditampilkan visi sekolah kita. Nah, visi sekolah kita ini bercitra. Citra ini anakku. Anaknya Bu ini. Anaknya Bu ini. Belum naik Bu. Belum ya. Jadi nah ini ya, monggo Pak Arif dikupas satu-satu visi sekolah kita. Apakah sudah selaras? Kalau belum, nah ya Bapak Ibu ungkapkan melalui kalimat Tuhan bisa sebagai bahan untuk merubah. Kan perangkat perubahannya kita yang bikin. Kalau ini kan sudah ada zaman sononya, belum lahir citra bahkan. Belum pindah ke sini, aslinya masih ya tutup-tutup gitu ya. Nah, kalau tutup nggak nyaman kan? Untuk dan nyaman ya.
Bang. Visi sekolah adalah bercitra, yaitu terwujudnya sekolah beriman, bertakwa, cerdas, berilmu dan terampil. Ada beriman tadi masuk, cerdas, terus bertakwa, berilmu, terampil. Mandiri, berkarakter sudah buat ini termasuk bertakwa beriman. Itu aja. Karakter, contohnya saling hormati, mandiri, mandiri juga ada, ya. Visi D ya. Ya, secara umum visi sekolah kita itu sudah selaras. Namun seiring berjalannya waktu, karena kita menghafal pada murid, kita tuh melayani murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu perubahan harus selalu diikuti sesuai dengan Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan ini visi dari saya, dari guru penggerak untuk jadi apakah visi ya tadi itu sudah ya, langsung berarti langsung lagi visi saya. Nah, visi Impian Arif Oktato ini ya, terwujudnya peserta didik yang berkarakter terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang merdeka, iman, takwa, mandiri, kreatif, bersikap infak. Ya. Ya. Saya kira tadi bercitra, tadi saya infak sekarang ini. Ya itu ya. Ya. Ini tahu tadi malam apa yang saya pikirkan itu apa, ternyata sudah diimplementasikan sekarang ini sama Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman ya. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja yang tadi sudah masuk tadi ya? Ini berkarakter tadi, prakarsa perubahan sudah, integrasi antara ide dan implementasi dalam praktik dari best practice, pendidikan sebuah inisiatif prakarsa perubahan yang baik yang akan menghadirkan 3 pengaruh yang sangat penting yang akan berpihak pada murid, berdampak terhadap murid dan dapat ditiru atau direplikasikan. Berpihak kepada murid maksudnya adalah prakarsa perubahan melalui praktik baik yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid, bukan untuk kepentingan kurikulum atau kepentingan lainnya, tapi kepentinganmu murid ya. Kepentingan murid ya ini sudah yang Bapak Ibu sampaikan dari visi tadi ya. Lanjut. Sudah, lanjut terus. Ini sudah kemarin. Ya, lanjut. Lanjut lagi. Terus, ini sudah.
Nah, sudah. Terima kasih telah bersama melakukan perubahan wujud, ya perubahan wujud yang harus dilakukan di SDN 21. Begitu. Ya. Ya. Ayo, mungkin ada kita untuk prakasa perubahan di sini apa? Untuk langkah apa saja? Contohnya kita beriman. Ya. Sesuai dengan yang dikatakan saya barangkali ada yang akan ditambah. Ada yang menambahkan mungkin apa? Contohnya beriman. Ya. Yang sudah dilaksanakan diantaranya masuk di dalam kelas berdoa. Kemudian setiap hari Jumat ada pembacaan Yasin dan Istighosah. Mungkin kalau mau ditambah lagi, anak-anak bisa mewakili lembaga dari anak-anak yang sudah bisa mengaji dibantu atau dibimbing atau didampingi oleh salah satu bapak ibu guru mulai dari juz amma. Sholat berjamaah juga bisa dilaksanakan setiap duhur sebelum bel pelajaran selesai. Mungkin seperti itu. Saya ditambahkan yang lain. Dengan dimensi di profil pelajaran Pancasila ada 6 dimensi. Barangkali kegiatan ini sesuai dengan dimensi ini. Setiap hari Selasa barangkali ada senam pagi, mungkin ini sesuai dengan dimensi anak ini. Begitu seperti itu. Barangkali kalau hari ini Bu Eka dan Bu Mama sudah berunsur. Maksudnya paham sebenarnya yang dikehendaki dari diskusi kita ini mengarah kemana itu dipahami. Meskipun tidak selesai, artinya dianggap selesai karena Pak Arif sudah menutup dengan tanda tangan itu. Artinya saya suruh selesaikan lebih cepat. Tidak apa-apa, Anda selesai. Karena luar biasa ya ide dasarnya Pak Arif, ternyata Bapak Ibu tidak punya luar biasa. Tangan sama-sama ya Pak Arif. Terima kasih Pak. Bisa disimpulkan dan ditutup di sini. Ini Bapak Ibu terima kasih yang sudah hadir di sini. Di sini ada Bapak Nabi, terus di sini visi sekolah tadi terwujudnya sekolah beriman bertakwa cerdas berilmu dan terampil yang bercitra. Visi guru bergerak terwujudnya bertadidik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang merdeka, iman, takwa, mandiri dan kreatif, disingkat IPA. Jadi prakarsa perubahan dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dipandu oleh tiap peserta menuliskan kalimat terumpang dan membacakan pada saat itu juga. Setelah semua peserta menyampaikan pendapat, didapatkan beberapa kata kunci, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang merdeka, beriman, bertakwa, kreatif, dan mandiri. Disingkat IFTA. Visi yaitu saya, Adol Tanto sebagai guru bergerak adalah mewujudkan sistem keman, kreatif dan mandiri untuk anak-anak maupun untuk bapak ibu guru sendiri. Seperti itu. Sedangkan visi sekolah terwujudnya sekolah beriman, bertakwa, cerdas, berilmu dan terampil. Disingkat Citra, bercitra. Selanjutnya usulan peserta saling melengkapi dan menguatkan antara visi sekolah dan visi guru penggerak. Seperti itu. Ya.
Oke. Ya. Saling melengkapi dan menerapkan kata visi sekolah dan Visi guru penggerak yaitu berkarakter dan mandiri. Sudah mandiri. Mandiri. Kesimpulannya yaitu menciptakan suasana yang nyaman, aman untuk peserta didik sehingga bisa menggabungkan visi sekolah dan visi DP menjadi selaras dan harmonis agar dapat mengantarkan murid untuk menggapai cita-citanya. Begitu. Satu kata hebat. Terima kasih. Oke, saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Karena hebat. Baik, Bapak Ibu, luar biasa diskusi kita kali ini, dan hanya di sini yang aktif luar biasa. Harus kita semangat. Iya, saya bangga sekali punya TGP seperti Pak Arif. Mudah-mudahan ke depan ini Bapak Ibu akan terinspirasi. Ya, kalau di angkatan 90 sudah tutup, masih ada angkatan 11, masih angkatan 12, angkatan darat, angkatan laut, angkatan darat, semuanya ada. Dan Jaga semangat, Pak Jaga. harus tetap mengangkat citra SDN Sunatulis 1 menjadi preman, lebih kreatif dan mandiri. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita kali ini hanya satu kata, yaitu hebat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dapat diwujudkan menjadi sekolah terdepan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, karena ada sedikit yang Alhamdulillah. Apa itu?